Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, horas, selamat pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian sesi rumah ini, semoga sehat dan bergembira, bersemangat terus dalam situasi pandemi COVID-19. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta kita saat ini yaitu pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersukacita, bergembira karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan adalah di antara pesta Paskah sesudah 40 hari dan 10 hari sebelum pesta Pentakosta. Memiliki 3 makna bagi kita dan bagi para murid-murid waktu itu. Yang pertama, membuktikan bahwa dia hidup ke seluruh dunia. Yang kedua, untuk mempersiapkan mengajar murid-murid untuk lebih percaya dan mengingatkan akan kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Ketiga, yaitu nas kita untuk mengutus murid-muridnya. Tentu kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Secara fisik mereka bersama-sama. Secara fisik mereka berbicara, saling menyapa, saling mengajar, saling menasihati. Dapat dilihat dekat dengan mereka. Mengakhiri kebersamaan ini, Yesus memberi tugas kepada murid-murid disertai otoritas atau kuasa untuk melaksanakan tugas Imamat Agung.
Hari kenaikan adalah hari pertobatan dan sekaligus hari sukacita karena menguatkan iman melihat Tuhan Yesus dinobatkan, dilantik sebagai Raja. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Pelantikan Yesus Kristus sebagai Raja adalah momen yang harusnya menjadi kebanggaan umat Kristiani saat ini. Kebanggaan kita saat ini. Bahwa Yesus Raja bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana kelak akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Ini pengakuan iman kepercayaan kita nomor 2. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus mengukuhkan kita sebagai gereja, mengukuhkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang telah menerima penugasan pemberitaan Injil yang tidak dibatasi waktu, tempat, budaya, bahasa, yang disertai otoritas dari Dia. Kita lihat ayat 15. Perintah agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Namun pewartaan itu membutuhkan tanggapan dari mereka yang mendengarnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang terpenting dalam tugas pengutusan Allah adalah mengantar orang kepada Yesus agar beroleh keselamatan. Jadi keselamatan bukan hanya tinggal kepada murid-murid, tetapi harus semua ke seluruh dunia. Jadi kita lihat memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan, karena ciptaan itu sebagai milik Tuhan. Manusia bukan sebagai makhluk tunggal di bumi ini, melainkan dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan kepada seluruh makhluk dan alam. Jadi bukan hanya dipahami sebagai kebutuhan komoditi, melainkan sebagai sesama ciptaan, sebagai sahabat yang saling memberi dan menerima, yang sama-sama sebagai alamat keselamatan yang telah dilaksanakan Allah dalam Yesus Kristus mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, seluruhnya orang yang telah dibaptis dan percaya memiliki keselamatan dan harus melaksanakan keselamatan, membawa keselamatan menjadi tugas yang terutama dan utama, menjadi saksi memberitakan Injil. Jadi perintah agung diberikan kepada semua murid tanpa terkecuali. Hal ini tidak mudah, namun harus dilaksanakan karena Yesus yang memerintahkannya melalui otoritas kuasa. Jadi pada kita pun semua, bagi orang yang percaya dan dibaptis, memiliki tugas, panggilan, sama seperti murid. Dan dijamin, karena hal-hal tantangan dan beban berat perlawanan dalam hal pemberitaan Injil, Tuhan Yesus sudah katakan, kesulitan dan tantangan berupa setan, ular, racun,
Namun para murid pergi dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. Kita tidak bekerja sendirian, Tuhan bersama kita. Maka tidak perlu takut akan kesulitan. Kekhawatiran biasanya lebih besar daripada kenyataan. Ini penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia, baptislah ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kepercayaan, iman, meyakini penyertaan Tuhan Yesus dalam hal pemberitaan Injil, dalam hal pewartaan, kita tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, gereja kita juga seganya pada hari pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini kita melaksanakan peneguhan sidi bagi yang sudah belajar 1 tahun penuh. Ini program gereja kita. Tetapi ya Tuhan masih memberikan waktu yang tepat karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan kita sekarang berada dalam masa PSBB yang diterapkan oleh pemerintah kita. Namun dalam saat ini kami mengajak kepada pelajar-pelajar sidi walaupun belum menerima peneguhan angkat sidi pada waktu yang telah ditentukan, bukan mengatakan kita tidak ikut dalam pewartaan, tetapi ikut dalam pewartaan, ikut dalam perintah Tuhan Yesus, ya belajar supaya lebih dalam pengetahuan tentang iman kepercayaan, dalam kepercayaan kita kepada Yesus sebagai pengikut Kristus, supaya kita siap nanti. Ini mungkin yang Tuhan berikan, diperpanjang waktu supaya kita lebih kuat, supaya kita mampu menjadi jemaat yang misioner. Karena kita juga semuanya seisi rumah ini setelah dibaptis menjadi tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada dunia, seluruh makhluk. Dunia seluruh makhluk ya supaya kembali kepada ciptaan semula, yaitu keutuhan ciptaan setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa, Kejadian 3. Dan kalau kita lihat keutuhan ciptaan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, ya sangat indah. Berdamai, berbahagia seluruh ciptaan Tuhan yang di dunia, manusia dan binatang. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, kabar baik harus menjangkau segala tempat tak terbatas dan segala makhluk di muka bumi. Bukan hanya kepada manusia tetapi juga alam dan seluruh ciptaannya. Maka kita menjaga alam dan lingkungan kita sedang menghadirkan kebaikan itu kepada ciptaan Tuhan. Karena kita adalah penanggung jawab utama dan pertama terhadap keutuhan ciptaan. Ini 2 kali saya tekankan. Marilah
kita ikut bersama-sama kata seluruh jamak banyak, saat ini masih banyak. Kalau AKP dalam tema tahunan pekabaran Injil, reposisi pekerjaan Injil, mengkaji ulang bagaimana sasaran Injil harus diberitakan, kabar sukacita harus diberitakan, evangelium harus diberitakan. Jadi semua mendapat sukacita, semua mendapat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada dunia ini. Jadi kita juga saudara-saudara, Bapak Ibu yang berkumpul saat ini, kalau kita lihat bagaimana, apakah kita sudah ikut dalam pewartaan pengutusan Tuhan Yesus, ajakan sabda Allah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, keluarga kita saat ini. Apakah ajakan Kristus untuk pergi mewartakan Injil sudah kita hayati dan amalkan dalam hidup seharian kita? Mewartakan Injil Kristus tidak selamanya harus pergi jauh-jauh. Kita juga sekarang dalam saat kebaktian di rumah. Saya yakin selama diberlakukannya kebaktian di rumah masing-masing, ini merupakan wadah penempaan Tuhan. Saya percaya selama kita berlakukan ibadah di rumah, kita tekuni, kita bertambah pengetahuan tentang firman Tuhan, bertambah dekat dengan Tuhan, bertambah kita mengenal Kristus Yesus, dan kita yakin ikut ambil bagian dalam pewarisan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan memberikan tugas pewartaan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara yang berkumpul di rumah ini, tentu kita sudah siap karena kita sudah ditempa beberapa minggu dalam kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Kebaktian pertengahan lunggu, persekutuan kita antara orang tua dan anak sudah menjadi persekutuan kasih. Kita memiliki bahasa baru. Itu dikatakan tadi, murid-murid kamu, mereka akan memiliki bahasa baru. Bahasa baru yaitu bahasa kasih. Ini yang kita wujudkan selama stay at home di rumah. Kalau tidak terwujud bahasa kasih, ya kita penuh dengan amarah, penuh dengan daging, yaitu persekutuan kita bersama selama tinggal di rumah. Saya yakin kita dikuasai roh, yaitu Galatia 5 ayat 22. Seluruh jemaat Tuhan. Oleh karena itu, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk di sekitar kita, melalui pekerjaan, melalui lingkungan. Saya dibaptis, saya percaya kepada Kristus, saya mengimani seperti epistel kita, Hebrew 11, iman kepercayaan saya kepada Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Raja di sorga, Raja di bumi. Dan dia menyertai aku, menyertai saudara dalam melakukan yang terbaik
dalam melaksanakan pewartaan kabar baik, kabar sukacita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Lakukanlah yang terindah, lakukanlah yang terbaik. Lingkunganmu, keluargamu, dan sekitarmu, tempat di mana kamu bekerja, secara khusus persekutuan kita di rumah. Bagaimana hubungan antara bapak, orang tua, dan anak. Menimbulkan suatu wadah tempat pewartaan Injil. Itu dapat kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ada pengajaran, ada teguran, ada sapaan, ada saling memaafkan. Saling memaafkan. Ada menegur yang salah, mengingatkan. Jadi kalau tumbuh ini dalam wadah rumah sebagai tempat pengajaran, ya saya yakin kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang Kristus utus, jemaat-jemaat yang mau menjadi jemaat misioner. Jemaat yang mampu menyaksikan iman kepercayaannya di tengah-tengah dunia walaupun menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Dia tidak takut karena ketakutan, kekhawatiran melebihi daripada penyertaan Kristus. Saya yakin kita tidak mampu tanpa penyertaan Kristus. Jadi penyertaan Kristus kita yakini sampai selama-lamanya. Selamat menjalankan ibadah, memperingati pesta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat dalam pengharapan yang hidup. Tempatku telah disediakan Tuhan Yesus di sorga. Saya ikut. Harus memiliki tempat yang disediakan. Bukan di dunia ini tempat kita. Bukan di bumi ini tempat kita. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Iman kepercayaan kita menghantarkan kita akan memiliki pengharapan yang hidup. Tuhan menyertaimu. Yesus menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman Tuhan kepada kami. Mengingatkan kami atas kebersamaan kami orang percaya melalui baptisan kudus. Dan mengutus kami untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, supaya yang dibaptis dan percaya memiliki keselamatan dan keselamatan yang kami miliki, kami salurkan kepada sesama kami. Itulah tanggung jawab sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Yakinkan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk lebih bersemangat untuk mewartakan kabar kesukaan, kabar kebahagiaan Injil Kristus dimanapun kami berada. Walaupun banyak tantangan, rintangan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan senantiasa memberi kekuatan buat kami. Secara khusus dalam menjalani masa-masa wabah pandemi COVID-19.
Kiranya melalui roh kekuatan yang daripada Tuhan dan roh hikmah kami memiliki kemampuan untuk melewatinya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.